Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Nurvitasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan dari hasil diskusi tugas ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kelas 240 didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Hajah Titik Hartini SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Muzalamah MPD. Anggota kelompok kelas 240A yaitu Ibu Betty Nurvitasari, Ibu Tri Yuliani, Ibu Mega Kartika Devi, Ibu Uci Utami, Bapak Amahid Isudin, dan Bapak Asbar. Adapun tata tertib diskusi, yang pertama, memperhatikan penjelasan materi dengan seksama. Yang kedua, menonaktifkan suara ketika penyaji memaparkan. Yang ketiga, raise hand sebelum bertanya. Yang keempat, saling menghargai pendapat peserta lain. Yang terakhir yaitu bersifat terbuka. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Materi diskusi yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Inti pemikiran KHD yang pertama, pendidikan sebagai proses menuntun. Kedua, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan karakter atau budi pekerti. Adapun nilai yang kita angkat yang pertama yaitu nilai gotong royong, kerukunan, dan persatuan. Sebagai bentuk implementasi di masyarakat, biasa kita kenal dengan istilah gugur gunung atau kerja bakti yang dilakukan warga ketika membersihkan saluran air. Yang selanjutnya yaitu ada istilah sambatan serta istilah rewang. Istilah-istilah tersebut tidak asing lagi bagi kita dan yang bisa kita terapkan dalam satuan pendidikan dalam penguatan karakter murid, yaitu Jumat bersih, kerja kelompok, piket kelas, serta ekstrakurikuler pramuka. Nilai yang kita angkat selanjutnya yaitu nilai berbagi dan religius. Sebagai bentuk implementasi di masyarakat, biasa kita kenal dengan istilah surah atau satu Muharram, selamatan, genduren, megengan, serta metri. Dari istilah-istilah tersebut, dimaksudkan dengan harapan yaitu berbagi makanan kepada yang diundang ataupun masyarakat diharapkan dengan tujuan bahwa dengan berbagi harapannya akan menjadi harapan yang baik dan bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan tersebut sangat bagus sekali dan bisa menjadi penguatan karakter murid yang diterapkan dalam satuan pendidikan, yaitu Jumat berinfak, pawai ta'aruf, perayaan Maulud Nabi, serta berbagi makanan ketika ulang tahun. Nilai yang kita anggap selanjutnya yaitu nilai menghormati leluhur. Sebagai bentuk implementasi di masyarakat, biasa kita kenal dengan istilah sedekah bumi, sembunyi, atau ziarah makam. Istilah sedekah bumi sebagai bentuk perwujudan rasa syukur masyarakat untuk menyedekahkan hasil dari panen mereka kepada bumi tercinta. Dengan harapan, hasil panen yang selanjutnya akan bisa melimpah yang lebih
ruah lagi, sebagai perwujudan rasa syukur mereka. Untuk itu, kita angkat menjadi penguatan karakter murid yang biasa kita terapkan dalam upacara hari Senin, upacara peringatan hari besar, berkunjung ke makam pahlawan atau museum. Nilai yang kita angkat selanjutnya yaitu nilai sosial. Sebagai bentuk implementasi di masyarakat, biasa kita kenal dengan istilah jagong. Ada jagong bayi, ada jagong haji. Jagong di sini dimaksudkan adalah sebagai bentuk berkunjung warga ataupun silaturahmi kepada warga yang sesudah melahirkan anak bayi laki-laki atau perempuan dengan ucapan semoga harapan mereka sebagai orang tua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai bentuk penerapan di satuan pendidikan yaitu penguatan karakter murid yaitu bisa diterapkan dengan membantu teman yang terkena musibah. Nilai selanjutnya yaitu budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebagai bentuk implementasi di masyarakat, ada istilah yaitu nglurui atau menyapa. Bertemu tetangga selalu menyapa. Sebagai bentuk penguatan karakter murid yang bisa diterapkan di lembaga satuan pendidikan yaitu di lingkungan sekolah budaya 5S selalu dilaksanakan melalui proses kegiatan guru menyambut anak didik di gerbang sekolah dengan berjabat tangan dan salam, sopan, serta santun. Nilai yang diangkat selanjutnya yaitu budaya kesenian lokal sebagai bentuk implementasi di masyarakat. Biasa kita kenal dengan wayang, karawitan, reok kendang. Sebagai penguatan karakter murid bisa diterapkan di satuan lembaga pendidikan yaitu ekstrakurikuler reok kendang yang banyak diminati siswa menjadi seni yang paling favorit dan menumbuhkan motivasi anak untuk ditampilkan setiap ada agenda tertentu seperti purnawiyata sekolah. Diskusi selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Untuk mengkontekstualkan pemikiran KHD yang relevan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah agar menjadi penguatan karakter murid kita harus mengingat kembali salah satu pemikiran KHD yang menyebutkan bahwa pendidikan hanya suatu tuntunan. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atas kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai manusia hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Materi diskusi yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Inti pemikiran KHD yang kita sepakati yaitu pendidikan sebagai proses menuntun yang kontekstual kulturalnya yaitu kebudayaan dalam masyarakat yang mewujudkan pengembangan karakter atau budi pekerti yang luhur sesuai kodrat zaman dan alam di mana mereka tinggal. Adapun penanya dari kelompok 240B. Yang pertama, bagaimana cara pendidik agar tahu perkembangan anak didik ketika sudah berada di rumah? Penjawab dari kelompok 240A memberi jawaban tantangan kaum pendidik ketika kita dihadapkan dengan anak didik yang sudah kembali di rumah. Solusi yang tepat selalu menjaga komunikasi dengan wali murid dengan upaya penerapan berkunjung ke rumah. Yang kedua yaitu bagaimana kelompok Anda menanggapi peran Anda sebagai kaum pendidik tentang kejadian yang ada di sekitar Anda yaitu kaitannya dengan pencaksilat dan organisasi tersebut sering membuat kerusuhan terutama di Kecamatan Bandung. Dari penjawab, kelompok 240A memberi jawaban tantangan kaum pendidik kaitannya dengan kerusuhan akibat adanya pencaksilat bahwa peran kaum pendidik yang dihadapkan pada fenomena nyata yaitu hanya sebatas pendekatan di lembaga satuan pendidikan. Kalau di ranah besar, kerusuhan itu yang menangani pihak berwajib. Dan kami satuan pendidikan selalu MOU dan bersinergi demi terwujudnya keamanan. Demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok 240A. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi CKB semua.